Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, karena sudah selesai liburannya juga, sudah ada apa? Sudah cukup banyak istirahat di rumahnya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bab 3, membahas tentang gaya. Gayanya bukan gaya style ya. Di sini gaya yang dimaksud adalah gaya yang disebut dengan usaha. Nah, dalam permainan bola basket, kita berusaha memasukkan bola ke keranjang. Bola yang mulanya diam di tangan kita akan bergerak melambung ke atas. Itu yang disebut dengan gaya. Bola yang melambung ke atas kemudian akan jatuh kembali ke permukaan tanah. Gerakan bola itu terjadi karena adanya gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, dari gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda itu di marker atau ditebalkan supaya menjadi catatan harian. Gaya dapat memengaruhi bentuk dan gerak benda. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Pengaruh gaya terhadap benda. Ketika kalian mendorong atau menarik sebuah benda, hal itu berarti apa? Kalian memberikan gaya. Dorongan, gaya itu bersifat apa tadi? Dorongan atau tarikan pada benda dapat memengaruhi benda tersebut. Itu yang disebut dengan gaya, dorongan atau tarikan. Pengaruhnya antara lain sebagai berikut. Yang nomor 1, gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Seperti apa? Seperti tanah liat. Itu bisa diubah-ubah bentuknya sesuai kita mengubahnya. Dari gaya tersebut disebut dengan gaya mengubah bentuk benda. 2. Gaya memengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya adalah meja akan berpindah tempat ketika didorong, dan gerobak akan bergerak ketika ditarik sapi. Yang ketiga, gaya memengaruhi benda gerak. Gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat, atau menjadi berubah arah. Itu yang disebut dengan gaya memengaruhi benda gerak. Lalu ada gaya memengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Misalnya semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil yang terlontar. Nah, misalnya ada ketapel, lalu kita ingin menarik kerikil pada tapel tersebut, terus kita lepas. Maka jika kita tarik semakin jauh gaya ketapelnya, maka batunya akan terlempar semakin jauh. Yang kedua ada besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya yaitu sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan jalan berbatu. Bayangin kalau kalian ketika naik sepeda di jalan berbatu, pasti bakalan susah banget bergeraknya, atau bahkan gak jalan sama sekali. Coba di jalan yang mulus, apalagi dalam keadaan turunan, pasti akan mudah sekali meluncur atau bergerak seperti itu. Itu yang disebutkan dalam gaya memengaruhi benda bergerak. Yang keempat, gaya di dalam air. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya oleh air.
gaya angkat, maksudnya gaya angkat oleh air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. A. Yaitu benda akan mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air, maka bendanya akan mengapung. Contoh pada gelas di samping tersebut ada gambarnya. Bendanya itu terapung kalau gaya berat bendanya itu lebih kecil. Contohnya kalian memasukkan tutup botol ke dalam satu gelas yang berisi air, maka benda tersebut akan terapung karena berat bendanya nggak sesuai atau kecil berat bendanya. Yang kedua ada benda melayang. Jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air, maka benda tersebut akan melayang. Nah, kita lihat di situ benda melayang. Nah, di situ diberikan koordinat FA dan W. Nah, bisa kita lihat di situ bendanya itu di antara permukaan atau di dasar air, di dasar permukaan. Itu yang disebut dengan bendanya melayang. Karena apa? Gaya berat bendanya itu sama besar dengan gaya angkat air. Contohnya apa ya? Ada banyak contohnya, misalnya tutup botol yang sudah diikat dengan batu gitu, mungkin beberapa batu, maka dia cuma setengah doang jatuhnya, nggak ke permukaan atau sampai tenggelam sama sekali. Atau disebut dengan C, benda tenggelam. Jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air, maka bendanya tersebut akan tenggelam. Kita lihat tuh gambar di samping, FA dan W. FA adalah gaya angkat air, W itu disebut dengan gaya berat benda. Gaya menyebabkan benda terapung, melayang atau tenggelam dalam air tersebut. Tuh kita lihat bendanya tenggelam. Itu karena apa? Berat bendanya lebih besar. Contohnya yaitu kapal laut dapat mengapung di permukaan laut. Karena apa? Kapal dibuat berongga sehingga gaya angkat air lebih besar dari gaya berat kapal. Tuh bisa kita lihat di situ kapal itu dibuat berongga. Jadi kenapa kapal laut bisa terangkat di permukaan atau bisa diam di permukaan seperti itu. Besar kecilnya gaya juga ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer. Satuan gaya adalah Newton atau Dyne. Itu yang disebut satuan gaya. Gaya tadi dapat diukur dengan apa? Dengan dinamometer.
Hari ini kita akan membahas kuis. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Tuliskan pengaruh gaya pada benda. Ada nomor 1 tuh. Nomor 1, sepertinya anak itu sedang melakukan gaya apa tuh? 1, 2, 3. Kalian silahkan berikan jawabannya. Nanti silahkan berikan japri gambarnya ke Ustadz. Lalu ada kegiatan 3.1 di halaman 48. Gaya apung pada benda. Nah, karena ini simple barang-barangnya, silahkan kalian lakukan kerja praktek tersebut. Kalian siapin plastisin atau plastik atau apapun bebas, lalu baskom dan air. Isilah langkah kegiatannya, isilah baskomnya dengan air hingga 3/4 tinggi baskom. Ambil plastisin lalu bentuk menjadi bola. Masukkan plastisin ke dalam air dan amati yang terjadi. Bentuklah plastisin menjadi bentuk seperti mangkuk atau perahu. Letakkan plastisin tersebut ke dalam baskom berisi air. Nah, di situ kita akan diskusikan apa yang terjadi setelah plastisin berbentuk bola dan plastisin berbentuk perahu diletakkan ke permukaan air. Apakah dia akan mengambang atau tenggelam atau dia akan melayang? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami 2 macam gaya yang berlawanan seperti gambar di samping. Jelaskan gaya yang bekerja pada benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Lalu nomor 3, mengapa terjadi perbedaan hasil antara kedua bentuk plastisin tersebut? Silahkan kalian teliti dalam melakukan percobaannya, lalu videokan laporan hasil percobaannya. Hanya itu aja, nggak usah divideokan kalian melakukan prakteknya, cuma laporan aja, video membuat laporan aja. Dan dijawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Apakah akan terjadi sesuatu pada praktek kalian tersebut? Sudah kita cukupkan untuk hari ini. Demikian dari Ustadz. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kalimat. Ayo kita lebih giat lagi dalam belajar IPA. Insya Allah kita akan dipermudahkan. Masih ada beberapa bulan lagi untuk menghadapi ulangan akhir semester 1. Jadi Ustadz sarankan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian dari Ustadz, agar lebih mudah dipahami, kalian baca lagi dan sambil tonton video ini. Oke? Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.